Tak bisa berkutik, ternyata Ferdy Sambo ngamuk gara-gara wanita ini lapor soal sepak terjang Brigadir J. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Suara Tasikmalaya selama ini diceritakan jika Ferdy Sambo ditelepon Kuat Ma'ruf, yang menyebut jika sepak terjang Brigadir J diduga telah membahayakan. Sebelum Kuat Ma'ruf menelepon Ferdy Sambo, rupanya sang sopir sudah membicarakan hal penting bersama istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Kuat dan Putri Chandrawati berada dalam satu kamar, kemudian ada keputusan bagi-bagi tugas diduga untuk memberi pelajaran pada Brigadir J. Saat itu Kuat Ma'ruf bertugas menelepon Ferdy Sambo yang saat itu sudah ada di Jakarta. Sementara Putri, bertugas menelepon Bribka RR yang saat itu sedang bersama Baradae di luar rumah Magelang. Tidak disebutkan secara pasti apa yang menjadi pembicaraan Putri dan Bribka RR. Sementara Kuat Ma'ruf mengaku sudah menjalankan tugasnya menepol sang bos. Melihat kronologis sementara dalam kasus kematian Brigadir J, rupanya kemarahan Brigadir J bukan dari Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo menjadi gelap mata hingga tega melakukan pembunuhan pada Brigadir J, ternyata setelah mendapat kabar dari seorang wanita. Dari sana Ferdy Sambo diduga menyimpulkan jika mendiang Brigadir J telah melukai harkat dan martabat keluarga. Pada berita sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi menjelaskan tentang alasan atau dugaan motif yang mendasari pembunuhan berencana. Hingga saat ini, diduga motif pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, masih seputar pelecehan. Pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo sebagai dalang dari kematian Brigadir J, diduga dipicu atas dugaan ada tindak kekerasan di Magelang. Merujuk pada keterangan berita acara pemeriksaan BAP kata Andi, Ferdy Sambo marah setelah mendapat laporan dari sang istri, Putri Chandrawati. Tersangka FS Ferdy Sambo mengatakan, dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya, kata Brigjen Andirian Jayadi dalam konferensi pers di Makobrimob, Depok, Jawa Barat, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Dugaan motif yang mengalami tindakan melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan almarhum Yosua, ujarnya menambahkan. Saat emosi itulah Ferdy Sambo lantas memanggil dua tersangka, yakni RR dan R untuk melakukan rencana pembunuhan tersebut. FS Ferdy Sambo memanggil tersangka RR Bribka dan tersangka RE Baradae untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Yosua Brigadir J, ucap Andi. Meski begitu, Andi yang mengatakan yang dimaksud tindakan melukai harkat dan martabat yang diduga dilakukan Brigadir J, tidak disebutkan secara rinci oleh Ferdy Sambo. Di sisi lain, Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyebut, tentang motif secara rinci akan diungkap di persidangan. Secara spesifik ini hasil pemeriksaan dari tersangka FS Ferdy Sambo. Untuk nanti menjadi jelas tentunya nanti dalam persidangan akan dibuka, ujarnya. 5 tersangka pembunuhan. Hingga 2 bulan kasus pembunuhan ini terjadi, polisi sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang didalangi Ferdy Sambo. Mereka adalah tersangka yakni Ferdy Sambo, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf, yang saat ini posisinya telah ditahan. Untuk sementara, dugaan pembunuhan terjadi setelah Ferdy Sambo memberi perintah pada Baradae untuk menembak Brigadir J. Mereka yang mendapat perintah adalah Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, dan Baradae. Sementara Putri Chandrawati yang merupakan istri Ferdy Sambo, disebut mantan pengacara Baradae, telah menyiapkan imbalan miliaran. Dari kelima tersangka, Putri Chandrawati sampai saat ini belum ditahan. Alasan penyidik adalah terkait kesehatan, kemanusiaan, dan memiliki balita. Isu selingkuh dibongkar, digaungkan mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara, soal isu perselingkuhan istri Ferdy Sambo dan Kuat Ma'ruf akhirnya sampai ke telinga petinggi di Mabes Polri. Dugaan perselingkuhan istri Ferdy Sambo dan Kuat Ma'ruf ini terus menjadi perhatian publik, lantaran bisa jadi jika motif Brigadir J disingkirkan, diduga terkait hal itu. Menanggapi isu perselingkuhan itu, Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan soal kemungkinan perselingkuhan terjadi. Melihat situasi dan kesaksian yang ada, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan jika perselingkuhan antara istri Ferdy Sambo dan Kuat, kecil kemungkinannya terjadi. Komjen Pol Agus Andrianto juga mengungkap jika Kuat Ma'ruf sudah lama tidak masuk kerja lantaran positif COVID-19. Kalau isu perselingkuhan dengan Kuat kok jauh ya, karena Kuat baru seminggu masuk. Dia Kuat setelah hampir 2 bulan, yang bersangkutan kena COVID. Hal ini terkonfirmasi saksi-saksi lainnya, ungkapnya.
Bukan itu saja, Komjen Pol Agus Andrianto juga berbicara terkait isu adanya pelecehan seksual Brigadir J pada Putri Chandrawati. Hingga saat ini soal dugaan tersebut, kata Komjen Pol Agus Andrianto, masih belum terbukti. Dia lantas menyinggung, andai saat itu pihak istri Verdi Sambo melapor, sudah dipastikan dalam penanganan polisi. Kata Komjen Pol Agus Andrianto, jika dilaporkan penyidik bisa langsung disikapi dengan cara melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan mengumpulkan barang buktinya. Sayangnya mereka tidak melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian Polres, sehingga ada olah TKP dan pengambilan bukti-bukti terkait kejadian tersebut, kata Agus kepada wartawan, Senin tanggal 5 September tahun 2022 malam. Lantaran minimnya bukti, Komjen Pol Agus Andrianto menyebut, tentang kasus dugaan pelecehan hanya Putri Chandrawati, Brigadir J dan Tuhan yang tahu. Saya pernah ungkapkan isu pelecehan, yang tahu hanya Allah, PC dan almarhum J, yang tahu pastinya ucapnya. Kebenaran hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran duniawi tentunya didasari atas keterangan saksi-saksi dan bukti, kata Komjen Pol Agus Andrianto. Akan tetapi meski minim bukti, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan sebagai penyidik senior dirinya memiliki naluri sebagai penyidik. Berdasar hasil penyidikan serta keyakinan dan naluri, masalah kehormatan masih menjadi pokok yang didalami. Komjen Pol Agus Andrianto tidak merinci apakah yang dimaksud kehormatan, apakah pelecehan seksual atau yang lain. Naluri kami sebagai penyidik seniorlah sudah mau pensiun, apa yang terjadi yang menyangkut kehormatan sebagaimana disampaikan oleh Dirtipidum beberapa waktu yang lalu, jelasnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.